محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat karunia yang tak terhingga, tak terhenti, selalu tercurahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam beramal sampai menghadapnya kelak. Hadirin berbahagia, malam ini sebagaimana biasa yang memberikan materi halaqah maghrib adalah guru kita Dr. Samsul Bahari, namun beliau berhalangan hadir pada malam yang berbahagia ini. Oleh karena itu, menutup kekosongan pada malam ini, insyaallah kami akan menyampaikan satu materi tentang pentingnya bahasa Arab di dalam memahami Islam. Artinya pentingnya bahasa Arab atau peran pengetahuan bahasa Arab di dalam kita memahami Islam atau memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, di kalangan para ulama ada yang melarang membaca seringkali terjemahan Al-Quran yang kita baca harfiah itu sering sekali tidak menunjukkan atau menerjemahkan substansi ayat yang diterjemahkan. Nah, begitu. Oleh karena itu, makanya penting sekali memahami bahasa Arab di dalam memahami atau di dalam mengaji tentang fikih, kemudian tafsir dan sebagainya. Artinya kalau kita membaca hanya sekedar membaca teks yang bukan Arab, apalagi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya terjemahan Al-Quran, itu seringkali kadang-kadang membingungkan kita atau membingungkan para pembacanya. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam tradisi keilmuan Islam, di dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama itu kadang-kadang mereka enggan menyebutkan beberapa istilah di dalam Islam itu dengan istilah-istilah yang diterjemahkan. Contoh misalnya, ada orang atau ada ulama atau kebanyakan barangkali yang tidak mau menyebut salat itu dengan sembahyang misalnya. Tidak mau menyebut salat dengan sembahyang, karena sembahyang itu tidak menggambarkan substansi daripada salat yang diinginkan di dalam syariat kita. Itu sembahyang. Karena bahasa atau asal kata sembahyang itu kan dari bahasa Sanskerta. Artinya bahasa ini lahir di dalam budaya atau di dalam tradisi Hindu kuno. Jadi sembahyang itu bisa saja maksudnya adalah menyembah, menyembah Tuhan. Nah, menyembah Tuhan di dalam konteks di luar Islam tentunya menyembah makhluk, menyembah berhala, menyembah patung dan sebagainya. Nah, ulama ada sebagian ulama tidak mau dia menyebut sembahyang.
Karena kalau diterjemahkan atau dikatakan salat itu diterjemahkan dengan sembahyang, itu tidak mewakili makna atau substansi inti daripada salat itu sendiri. Nah, makanya tidak mau. Nah. Kemudian misalnya ada di dalam Al-Quran itu hurun ain. Nah, hurun ain dikatakan di dalam surah Ar-Rahman, misalnya hurum maqsuratun fil khiyam. Hurun di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan bidadari misalnya. Bidadari. Nah, bidadari ini juga lahir dalam konteks bukan Islam. Nah, jadi kadang-kadang bidadari ini juga di dalam perkembangan atau dalam sebuah tradisi atau kultur tertentu itu maksudnya adalah ini seperti selir. Nah, begitu. Bidadari itu selir seperti yang kita dengar cerita-cerita para raja misalnya, yang memelihara banyak selir. Nah, memelihara banyak selir dan identik dengan pemuasan seksual. Nah, jadi kadang-kadang ulama ini risih dengan terjemahan-terjemahan yang diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Karena itu setiap kata di dalam Islam, hadirin berbahagia, itu mencerminkan substansi dari penamaan sebuah kata itu. Nah, contoh misalnya kita sering mendengar, ini sebentar lagi kita masuk bulan puasa misalnya, as-saum. Jadi ada sebagian orang ketika menyebut puasa dia enggak bilang puasa, tapi dia saum, ada saum hari ini. Nah, begitu. Dia enggak menyebut puasa. Karena kenapa? Saum di dalam bahasa Arab itu maksudnya al-imsak. As-saum di dalam bahasa Arab itu al-imsak. Imsak itu apa artinya? Imsak itu artinya menahan. Menahan itu imsak. Kalau misalnya kita dimarahi orang atau dicaci maki misalnya, kemudian kita juga bisa membalas caci maki orang tersebut, tapi ditahan. Nah, ini imsak namanya, al-imsak. Kita punya kuasa untuk berbuat, untuk membalas, tapi kita enggak buat. Nah, itu namanya al-imsak. Nah, begitu juga dengan puasa. Jadi as-siyam atau as-saum secara bahasa itu menahan. Apa yang ditahan? Ditahan makannya, kemudian ditahan minumnya, ditahan marahnya, ditahan berhubungan suami istri. Ya. Semua yang ditahan atau yang dianjurkan untuk ditahan di dalam syariat puasa ini, tentunya setiap orang tuh boleh saja berbuat. Misalnya boleh saja makan, nggak ada yang tahu. Tetapi itulah sisi kelebihan daripada puasa itu adalah kita disuruh tahan, sementara kita tuh boleh saja nggak tahan. Nah, begitu. Contoh misalnya masuk rumah lapar sekali, kita boleh saja makan, tapi ditahan. Nah, itulah nilai puasa itu. Itulah nilai daripada puasa itu, menahan sementara kita punya kuasa untuk berbuat, untuk makan, minum dan sebagainya. Karena itu hadirin berbahagia, dikatakan di dalam sebuah ayat misalnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena itu sebagian para ulama juga menyebutkan bahwa puasa itu adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terhingga. Tidak terhingga. Bahkan di dalam hadis disebutkan was-saumu li, katanya. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu untuk yang melakukannya, untuk yang bersangkutan. Tapi kalau puasa atau as-saum, kata Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Artinya puasa itu untukku dan akulah yang memberikan ganjaran daripada puasa itu. Nah, ini secara bahasa. Makanya nanti ada ulama juga mengkritik, misalnya begini, ada yang berkembang di tengah-tengah masyarakat misalnya,
naumus shaimi ibadatun misalnya. Ada dikatakan hadis ini tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, begitu. Ini hadis ini juga banyak dikritik oleh para ulama. Karena kalau seorang yang berpuasa tidur aja, berarti dia enggak ada yang dia tahan. Nah, jadi pahalanya itu, ganjaran yang diberikan oleh Allah itu juga tidak sebanding dengan orang puasa tapi enggak tidur. Nah, begitu. Kalau orang tidur, otomatis dia tidak merasakan lapar, tidak merasakan kehausan, dan dia tidak ada yang dia tahan. Nah, tetapi kalau orang yang tidak tidur itu godaannya macam-macam. Godaan makanan, godaan minuman, macam-macam godaan yang harus dia tahan. Nah, kualitas daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan sekuat mana pengorbanan dia ketika dia menjalankan puasa itu. Sehingga misalnya puasa di daerah kita yang mayoritas muslim itu barangkali pahalanya itu lebih sedikit daripada puasanya orang lain di negeri yang mayoritas tidak berpuasa. Kenapa demikian? Karena godaannya lebih besar. Yang dia tahan itu lebih daripada di tempat kita ini. Kalau di tempat kita ini orang yang berjualan misalnya itu diatur, tidak boleh, bahkan diberikan sanksi misalnya. Bahkan kita nyaris tidak pernah menemukan orang di daerah kita, orang yang makan ketika bulan Ramadan. Tetapi kalau kita pergi ke tempat lain misalnya, di daerah lain misalnya, ini tentunya godaannya tidak sama dengan di daerah kita. Artinya orang yang berpuasa di tempat atau dalam sebuah komunitas dia itu minoritas, maka godaannya, kemudian daya tahan dia itu juga lebih besar. Karena itu oleh para ulama mengatakan bahwa puasa itu pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sampai-sampai nanti ada satu pintu surga itu Babur Rayyan namanya. Jadi Babur Rayyan itu khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Artinya punya pintu khusus. Dia punya orang-orang yang berpuasa itu spesial diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, inilah salah satu tradisi yang sangat kuat di dalam Islam. Artinya setiap kata di dalam Islam ini punya substansi yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain tidak bisa mengakomodir maksud daripada kata-kata yang ada di dalam syariat kita ini. Hadirin berbahagia, kalau kita melihat kitab-kitab, misalnya kitab fikih misalnya, maka setiap bab di dalam kitab fikih itu selalu dimulai dengan at-ta'rif. Ta'rif itu memahami dulu kata sebelum penjelasan lebih mendalam. Contohnya misalnya apa, tentang at-taharah misalnya, itu dijelaskan dulu at-taharah itu dari asal katanya apa, secara lughatannya apa, secara bahasanya apa, lughatan wastilahan misalnya. Itu diuraikan semua supaya apa? Supaya substansi daripada kata taharah itu betul-betul dapat. Sebelum mengaji pada bagaimana cara bersuci dan sebagainya. Jadi semua bab, semua ilmu di dalam Islam itu selalu dimulai dengan at-ta'rif. Ta'rif itu artinya memperkenalkan atau mengenal lebih dalam tentang kata atau tentang tema yang akan dijelaskan. Karena itu kadangkala sampai-sampai bahwa kalau tradisi mengaji di dalam Islam itu tradisi mengaji, kalau dikatakan mengaji itu mengaji, maka pasti kalau bukan mengaji kitab Jawi pasti kitab Arab, begitu. Itu dikatakan mengaji. Jadi kalau
baca buku terjemahan misalnya fikih misalnya, itu ada sebagian orang enggak dikatakan mengaji gitu. Nah, kalau mengaji itu pasti rujukannya ke dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau membaca terjemahan dikatakan bahasa Arab itu adalah gerbangnya ilmu pengetahuan. Bahasa Arab itu gerbangnya atau pintunya ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak bisa memahami bahasa Arab, maka pengetahuan kita itu pasti tidak sampai kepada akarnya, atau pengetahuan kita itu dangkal. Boleh saja kita menghafal terjemahan hadis puluhan atau ratusan terjemahan hadis, tetapi substansi daripada akar kata dalam bahasa Arab itu tidak faham. Begitu. Maka ini sudah hendaknya menjadi perhatian kita semua. Menjadi perhatian kita semua bahwa tradisi belajar bahasa Arab itu harus dihidupkan kembali. Harus dihidupkan kembali. Tradisi belajar bahasa Arab itu harus menjadi prioritas. Setelah belajar Quran, kemudian belajar bahasa Arab. Kalau kita melihat misalnya biografi para ulama terdahulu, para imam, para alim, siapa yang barangkali pernah kita baca profilnya. Kalau kita melihat jenjang pendidikan yang mereka tempuh itu, pertama dia mengaji Quran dulu. Dia belajar Quran. Dia baca Quran. Itu biasanya umur 3 tahun. Kalau ulama-ulama terdahulu itu, kalau kita lihat biografinya, 9 tahun misalnya sudah hafal semuanya. Sudah hafal Quran semuanya. Kemudian ketika dia sudah menghafal, otomatis bacaannya itu sudah bagus. Nah, ketika dia belajar masuk ke jenjang selanjutnya, itu belajar bahasa Arab, juga tutur atau ketika mengucapkan bahasa Arab itu juga dalam dalam bentuk yang sempurna. Kadang-kadang ada orang misalnya ketika mengucapkan kata-kata Arab itu tidak sempurna. Kenapa? Biasanya ini tidak dimulai dengan belajar Quran dengan baik. Jadi ketika membaca hadis, kemudian ketika membaca teks Arab itu sering kaku, bahkan sering kadang-kadang keliru membacanya. Karena kenapa? Jadi karena tidak dimulai atau tidak mengasah kemampuan berbicara atau membaca teks Arab itu, harus diasah dulu dengan Al-Quran itu tadi. Nah, orang yang sering bermuamalah dengan Quran biasanya ketika membaca teks Arab itu tidak ada kendala. Nah, inilah salah satu tradisi di antara para ulama terdahulu. Setelah jenjang pertama belajar Quran, kemudian selanjutnya belajar yang namanya bahasa Arab, belajar nahwu, saraf, dan balaghah dan sebagainya, ilmu-ilmu lain. Kemudian selanjutnya baru belajar fikih, belajar ilmu-ilmu yang lain di dalam Islam. Hadirin berbahagia, kemudian kita melihat salah satu contoh lagi yang tidak kalah penting, yaitu kata-kata salat di dalam bahasa Arab. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada sebagian ulama yang tidak mau menyebut salat itu dengan sembahyang, karena kata-kata sembahyang itu lahir di dalam tradisi budaya bukan Islam. Itu lahir di dalam budaya India kuno, itu bahasa Sanskerta. Nah, salat sendiri hadirin berbahagia, kalau kita melihat
secara bahasa itu salat. Apa maksud salat? Salat secara bahasa adalah ad-du'a. Jadi salat secara bahasa itu pengertiannya adalah doa. Apa maksud doa? Doa itu adalah permintaan. Nah, kalau kita terjemahkan, kalau kita artikan, kalau kita definisikan, doa itu adalah permintaan dari seorang yang rendah kepada yang tinggi. Nah, itu doa. Kalau kita berdoa pasti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa namanya. Nah, kalau permintaan yang setara, misalnya antara yang meminta dengan yang diminta, yang meminta dengan yang diminta itu sama derajatnya. Ini di dalam Islam atau di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan iltimas. Nah, kalau misalnya derajat dua orang ini sama, kemudian saling meminta, itu disebut dengan iltimas. Kalau bahasa Al-Quran ada faltamisu nura. Nah, itu adalah ayat Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, permintaan dari yang maha tinggi kepada yang rendah itu disebut apa? Itulah disebut dengan amar di dalam bahasa Arab. Itu diterjemah dengan perintah. Jadi kalau perintah itu pasti datang dari yang maha tinggi kepada yang rendah. Tidak mungkin ada perintah misalnya seorang gubernur itu memerintahkan presiden, itu enggak ada. Pasti presiden memerintahkan gubernur. Nah, begitu juga di dalam tradisi Islam yang disebut dengan amar itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, atau perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, itu namanya amar. Nah, kemudian salat itu tadi hadirin berbahagia dikatakan sebagai doa, ya. Dikatakan sebagai doa. Kenapa dikatakan sebagai doa? Dikatakan sebagai doa karena setiap hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja ketika dia dalam keadaan tersiksa, terjepit dan sebagainya, bukan. Bahkan seorang manusia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bahagia, juga butuh pada Allah. Nah, itulah fitrah manusia. Contoh misalnya, ini contoh ilustrasi sederhana misalnya. Ketika seorang mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, misalnya dia dipanggil oleh seorang gubernur, misalnya diparing oleh gubernur, dia katakan si fulan ini akan diangkat sebagai atau menduduki jabatan fulan misalnya. Nah, ketika dia mendapatkan berita gembira tersebut, dia juga perlu mencurahkan kepada orang lain tentunya. Ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, maka manusia itu, sifat manusia itu dia tidak bisa memendam. Tidak bisa dia pendam, pasti dia ingin cerita kepada orang lain. Ingin cerita kepada orang lain, ingin cerita kepada keluarga misalnya, kepada teman dekat misalnya. Ini adalah fitrah manusia. Juga ketika manusia itu mendapat bencana malapetaka, juga manusia itu ingin cerita kepada orang lain, kepada keluarga, teman dekat dan seterusnya. Nah, coba kita bayangkan tadi berbahagia, seandainya syariat salat itu tidak ada, syariat salat itu tidak ada, bagaimana seorang manusia itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Coba bayangkan seandainya salat itu enggak ada, syariat salat itu tidak ada. Bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencurahkan problem, permasalahannya, ataupun mengungkapkan kebahagiaannya. Coba kita bayangkan misalnya, ini pengalaman masing-masing kita. Coba kita bandingkan bagaimana kualitas salat kita ketika kita mendapat cobaan dengan enggak ada cobaan misalnya. Bagaimana kualitas salat kita? Pasti lebih khusyuk ketika kita punya musibah. Pasti lebih khusyuk itu. Rasa-rasanya itu sujud itu enggak bangun-bangun. Kenapa? Karena salat itu, kata seorang ulama Mesir, Abbas Al-Aqad, katanya
salat itu memang kebutuhan jiwa kita. Kebutuhan jiwa kita. Seandainya manusia ini tidak ada syariat salat, maka manusia ini akan kebingungan. Akan kebingungan manusia ini. Begitu juga coba kita bayangkan misalnya ketika kita mendapat satu nikmat besar sekali. Nikmat besar sekali. Nah, kemudian ketika kita salat, bagaimana perasaan salat ketika itu? Contoh misalnya, baru-baru ini ada sebuah pesawat yang jatuh di mana itu? Sriwijaya. Itu kan banyak cerita tentang penumpang yang enggak jadi berangkat. Coba kita bayangkan hanya selang 10 menit misalnya, dia telat berangkat ke bandara, kemudian pesawat itu terbang. Kemudian coba kita bayangkan bagaimana salat orang yang terhindar dari musibah tersebut, bagaimana dia perasaan dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tentunya luar biasa. Perasaannya luar biasa. Begitulah dikatakan oleh Abbas Al-Aqad ini, salat itu adalah kebutuhan kita. Kalau manusia ini enggak salat, maka manusia ini sering kebingungan dia. Kebingungan, enggak tahu bagaimana mencurahkan, mengadu permasalahan tersebut kepada Allah, dan juga tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir hadirin berbahagia, berkaitan dengan salat ini. Ada seorang dia bukan Islam, filosof barat. Dia katakan begini, Anda boleh saja jika Anda bepergian ke sebuah tempat paling terpencil di dunia ini, katanya. Kita pergi ke satu tempat yang paling terpencil di dunia ini, Anda boleh saja tidak menemukan bioskop di tempat itu. Artinya orang boleh hidup tanpa bioskop. Orang dimanapun di dunia ini boleh hidup tanpa tempat hiburan. Begitu. Orang dimanapun di dunia ini boleh hidup tanpa kedai untuk berkumpul misalnya. Boleh hidup. Tetapi jika Anda bepergian ke ujung negeri manapun di bumi ini, Anda tidak akan menemukan ada satu tempat yang tidak ada tempat ibadahnya. Ini terlepas terlepas manusia itu bertuhan kepada siapa. Artinya setiap tempat di dunia ini pasti ada tempat ibadahnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia ini butuh kepada, kalau dalam Islam butuh kepada salat. Kalau enggak ada salat, udah manusia ini kebingungan. Manusia ini akan kebingungan. Oleh karena itu, balik lagi kita ke definisi salat itu tadi, hadirin berbahagia. Salat itu yang kita kerjakan ini adalah, secara bahasa itu artinya ad-du'a. Salat itu adalah doa. Doa kalau kita definisikan lagi adalah permintaan dari seorang yang rendah kepada yang maha tinggi, itu doa namanya. Kalau permintaan dari yang maha tinggi kepada yang rendah itu disebut dengan amar, disebut dengan perintah. Jadi salat ini adalah kebutuhan kita. Salat ini adalah kebutuhan setiap orang, kebutuhan setiap manusia, yang meskipun kadang-kadang manusia itu enggak salat, tetapi jiwanya itu butuh sebetulnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang enggak pernah melaksanakan salat itu sering kebingungan. Sering kebingungan. Dia bahagia, enggak tahu dia curahkan bagaimana bahagianya. Kemudian ketika punya problem, dia enggak tahu bagaimana mencurahkan atau mengadu kepada siapa. Makanya tidak heran di luar sana, di luar Islam, ada orang yang kaya raya, hadirin berbahagia, dia sudah mencapai puncak popularitas, dia dikenal, atau tidak ada manusia yang tidak mengenal dia di dunia ini. Tetapi karena dia tidak mau, atau karena dia tidak faham, tidak tahu bagaimana mengungkapkan mengungkapkan kegembiraan jiwa orang tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Bunuh diri. Bunuh diri. Padahal popularitas sudah pada puncaknya. Materi semua dia punya, tetapi yang tidak punya apa? Yang tidak punya adalah Tuhan.
dia nggak tahu bagaimana cara berterima kasih pada Allah dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan problem permasalahan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu fungsi salat di dalam agama kita, di dalam Islam, yaitu sebagai doa. Nah, arti interaksi pada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan rasa bahagia kita dan mengadu problem hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Salah satu momen seorang hamba paling dekat dengan Allah itu adalah ketika sujud. Nah, mungkin kita punya pengalaman spiritual masing-masing. Bagaimana ketika sujud itu memang seperti dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi katakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Momen atau waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Maka waktu sujud itu dianjurkan untuk panjang berdoa, tapi tidak dianjurkan untuk imam. Kalau imam nggak boleh panjang-panjang. Ini dianjurkan untuk orang yang salat sendiri-sendiri. Artinya minta banyak-banyak, mengadu banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, barangkali inilah kajian atau halaqah maghrib yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.